Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kita jumpa lagi ya di podcast Pagi Success is for You. Kita masih akan menemani Mbak Siti. Mbak Siti. Halo, Mbak Siti. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Aswar. Bang Jago, halo. Halo Om. Oke. Sebelum kita mengawali podcast kita pagi ini, kita awali dengan doa bersama dulu ya. Bisa menurut keyakinan teman-teman atau bisa mengikuti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Oke. Ya teman-teman, ini Jiwa Sukacita ada kegiatan ya tanggal 25 Desember besok untuk memperingati 1 tahunnya acara TV kita ini. Dimohon bantuannya teman-teman untuk share lah ya, biar ini juga ada kelas donasinya juga, jadi bagian hasilnya nanti akan disumbangkan kepada terdampak erupsi Gunung Semeru. Terima kasih. Monggo, Bang Aswar. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Lama kita ndak kayaknya lama banget ndak CV itu. 1 minggu, Bang. Iya, seminggu ya. Oke. Kita lanjut lagi. Sip. Oke. Wow. Silakan, ada apa, mau bahas apa kita nih? Apa ya? Kalau yang kemarin kan yang dibahas ini ya, mengalami tapi tidak menjadi sama. Kalau saya yang dari kemarin dibahas, kemudian sedikit saya pahami dan juga alami itu titik balik kata itu. Oh, ini ya. Itu kayak istilah titik balik itu sebenarnya tidak sekali kan Bang ya? Maksudnya sesuatu titik yang balik itu sekali. Oh, sekali. Iya. Oh. Titik balik itu mungkin seumur hidup nggak sekali. Iya. Tapi misalnya titik balik itu per 40 tahun. Iya. Apa? Nah, saya kasih contoh titik balik. Saya kasih contoh titik balik. Saya mengalami titik balik itu secara intelektual 2 kali. Sudah 2 kali. Titik balik pertama ketika saya masuk kelas 1 SMP. Kelas 1 SMP. Apa yang saya pelajari di kelas 1 SMP? Itu model dunia yang ini. Model dunia linier. Bagaimana saya mempelajarinya? Dulu kita ada pembekalan. Jadi ada orientasi dulu masuk dari SD ke SMP itu. Ada orientasi. Ada orientasi, lalu ada kelas sains, kelas biologi. Di kelas biologi itu kita dibawa ke laboratorium. Jadi sekolah saya dulu SMP itu sudah punya laboratorium. Nah itu kemudian kita praktikum. Jadi saya ke hutan dulu bareng-bareng nangkap capung. Ya, biasa. Nangkap capung gitu ya. Habis itu kemudian capungnya mati, kita masukkan kotak. Kita kondisikan. Dari capungnya itu kan membusuk. Membusuk. Lalu menjadi makhluk hidup baru. Ya, dia jadi bakteri, ulat kecil gitu kan. Dia takjub. Terus gurunya menjelaskan, itulah pengaruh lingkungan terhadap materi gitu.
dapat kita model dunia linier, bahwa lingkungan menentukan perubahan pada materi. Itu bagi saya titik balik. Titik balik. Setelah itu saya minta ke ibu saya mau pindah rumah. Kenapa? Lingkungannya tidak kondusif nih. Cariin saya rumah yang bagus. Jadi dampak dari belajar sains itu saya internalisasi. Wah, cariin saya rumah bagus. Sama ibu saya dicariin ke saudaranya. Nih kamu tinggal di kota aja kalau gitu modelmu. Itu satu titik balik. Itu yang membedakan SMP dengan SD. Di SD kita tidak pernah belajar hipotesis. Kita hanya menghafal, dan menghafal. Di SMP enggak lagi. Kita sudah mulai belajar sebab akibat. Kita belajar sains. Lalu, ya saya pegang model dunia ini. Lalu tibalah tahun 2009. Ya, 2009. Saya baca buku Power Force. Itu yang belum punya segera punya itu. Saya baca buku Power Force. Hawking menjelaskan model dunia lain yang tidak linier, yang disebut non-linier. Titik balik saya itu. Titik balik. Oh, begitu caranya. Dari model ini ke model ini. Situ saya langsung ngomong, kalau begini caranya nggak bakal miskin lagi saya ini. Soalnya waktu itu masih miskin. Miskin. Soalnya waktu itu nggak punya pekerjaan, nggak punya uang, numpang gitu ya. Yes. Oh, kalau begini model dunianya nggak mungkin miskin lagi insya Allah. Hawking menggambarkan model dunia transenden. Ya kurang lebih beginilah kalau saya turunkan itu ya kurang lebih begini. Kalau transenden, lalu yang transenden inilah yang mengaktifasi nature yang kemudian itu menjadi fenomena subjektif. Fenomena subjektif itulah yang kemudian aktual sebagai perilaku, sebagai materi. Wah, kalau begini mah insya Allah nggak miskin lagi, udah tahu hukumnya. Kalau yang ini kan saya harus adaptif pada lingkungan sosial. Dan saya udah lelah. Saya udah adaptif dari SD, SMP, SMA. Saya kerja adaptif pada perusahaan. Adaptif saya. Dan itu pangkat saya naik terus. Dari sales door to door, nanti sampai jadi puncaknya itu. Rasanya kok akhirnya saya bosan. Kok kayaknya kayak gini banget ya. Setelah kerja punya modal. Saya adaptif. Jadi saya kerja itu ya bagus. Saya umur 20 itu udah punya uang ratusan juta saya. Nah, karena megang hukum. Kalau saya nggak punya modal, saya nggak bisa naik level sosialnya. Setelah punya modal, bangkrut. Ya Allah. Ternyata punya modal itu nggak menjamin posisi sosial kita. Nggak menjamin. Situ saya, aduh. Nah, 2008 itu saya fase depresi. Bingung gitu. Kejam sekali lingkungan ini. Kejam sekali. Saya udah punya modal pun ternyata masih nggak menjamin. Saya pikirkan kalau udah punya modal itu linear, itu nanti modalnya dari 100 juta naik ke 1 miliar, nanti jadi sultan. Nggak paham. Padahal itu saya udah bisnis sendiri, nggak saya kasih orang. Pegang sendiri, nggak bisa. Itu umur 21 apa 22. Saya paham betul. Kalau saya nggak berprestasi, saya tidak akan pernah punya level sosial yang baik. Dan selama belum punya level sosial, kalau diajak pacaran, sorry ya, maaf ya. Nggak bisa. Saya tidak mau buang-buang
Seru. Iya, jadi teman saya itu kok bisa-bisanya itu loh, nggak mengerti kehidupan, nggak mengerti hukum hidup gitu ya. Ya ternyata memang beda SMP. Kok bisa-bisanya gitu. Kan harusnya uangnya itu ditabung untuk meningkatkan posisi sosialnya. Kok bisa-bisanya dia pakai buat pacaran? Itu kan nggak masuk akal saya gitu. Kamu ngerti hukum nggak sih? Ya kan? Kamu ngerti hukum nggak sih? Nggak ngerti dia. Saya udah beli komputer gitu ya, tahun 2002. Saya beli komputer. Itu dari hasil kerja sendiri. Dia malah pakai pacaran. Saya kerja, saya udah kerja. Wah, punya komputer waktu itu, wah, keren lah. Pokoknya tahun 2002 itu anak kampung gitu ya, bangga banget. Meskipun monitornya itu udah warna coklat. Saking lamanya gitu ya. Saking lamanya. Ya dulu saya punya beli komputer dulu untuk belajar gitu, untuk bikin coding macam-macam. Itu dari hasil kerja sendiri. Dari hasil kerja sendiri. Nah itu karena paham model dunia. Jadi titik balik itu saya alami 2 kali. Dan saya ketat gitu, megang prinsip. Fase transisi dari anak-anak, dari orang awam ke orang yang paham prinsip. Orang yang memegang asas filosofis. Jadi titik balik itu di SMP itu lumayan lah. Dari anak-anak semua boleh, nggak mikirin diri, ya kan? Lalu enggak. Akhirnya saya minta pindah rumah. Saya putuskan sendiri, nggak cocok saya di rumah. Terlalu banyak yang tinggal, nggak kondusif. Ini saya bisa-bisa saya nggak juara ini. Akhirnya diturutin. Ya benar, pas dicarikan lingkungan yang supporting, akhirnya ya prestasinya bagus, dapat beasiswa. Dicarikan yang kalau bisa rumah yang ada perpustakaan, dicariin rumah om saya. Gitu. Titik balik pertama itu ya, dari anak-anak ke mengerti, jadi langsung dewasa itu. Saya langsung dewasa. Langsung minta pindah rumah. Terus waktu di Jogja saya udah dapat dikasih uang ini, saya stop kiriman. Itu saya kira hasil dari memahami prinsip. Langsung dewasa dia. Di SMP saya udah mulai borong-borong, ngumpulin uang gitu. Karena saya kira ya memang yang menentukan kita naik level sosial ini uang. Iya kan? Iya. Ya, yang menentukan kita naik level sosial itu jumlah modal yang kita miliki. Makanya saya senang itu kalau sekolah karena dapat beasiswa, dapat uang. Ya, dari SD saya udah punya tabungan. Tabungannya 360 gitu ya. Banyak tabungannya. Dan itu juga saya melihat kalau punya uang itu jadi berbeda gitu. Jadi berbeda. Nah, orang itu lebih percaya, lebih disayang gitu ya. Anak kecil udah punya uang, gitu, udah punya tabungan. Padahal satu desa itu, satu kampung itu nggak ada yang punya tabungan. Iya, nggak ada yang punya tabungan. Nggak ada yang punya buku rekening mereka, satu kampung itu. Hanya saya waktu itu. Waktu itu tabungannya itu di kantor pos. Tabungan Batara namanya. Saya punya itu dari SD. Itu buat nerima beasiswa dari Super Semar lewat tabungan Batara itu. Ya, diisi terus tahun diisi lagi. Uang saya banyak. Saya melihat di situ ya, uang itu
ya segalanya. Saya aja mau sekolah itu karena ada beasiswanya. Makanya saya kejar aja terus tuh. Lalu saya melihat, oh iya, terus saya lulus SMA, saya minta uang ke ibu saya, cariin saya 10 juta. Iya, 2002 tuh. Mau kemana? Mau ke Jogja, cariin. Ya dikasih. Saya ke Jogja sendiri. Lulus apa SMA? SMA, lulus SMA saya minta uang segitu aja. Pokoknya terakhir lah ini pokoknya. Ternyata nggak terakhir. 6 bulan pokoknya 10 ini ditambah dengan kiriman 6 bulan berikutnya. 6 bulan kedua saya udah stop. 6 bulan kedua itu saya telepon, saya udah nggak usah dikirim-kirim. Kenapa? Karena sejak tiba di Jogja, saya itu beli koran. Langganan koran. Yang saya lihat di situ, saya survei lowongan kerja yang setiap hari itu ada. Saya cari lowongan kerja yang setiap hari itu ada. Oh, lowongan kerja yang tiap hari itu ada. Kalau buka ya apa ya, operator gitu. Desain grafis. Akhirnya saya kursus. Uang saya itu saya pakai kursus. Kalau ngetikan orang semua kan udah bisa. Ya, Akhirnya itu saya gunakan untuk mempelajari kayak Corel, mempelajari coding, pelajari lagi. Sehingga saya berani memutuskan 6 bulan berikutnya nggak usah. Karena saya sejak hari pertama saya udah survei lingkungan. Nah itu karena sains ya, titik balik. Titik baliknya itu saya mumpung masih punya uang, kota ini yang paling banyak dibutuhkan tuh apa gitu. Biar kemudian di kota itu saya punya posisi gitu kan, punya peran. Nggak hanya nunggu kiriman. Itu prinsip sains itu yang mengarahkan perilaku saya. Prinsip sains. Tiba di Jogja saya udah nyari-nyari gitu. Cuci piring nggak apa-apa lah. Cuci piring. Pernah saya nyuci piring itu di hotel. Nyari-nyari. Semalam 17.500. Habis itu beli obat penambah darah itu loh. Sangobion. Ya jadi ya itu. Akhirnya saya dengan memahami prinsip linear itu, saya adaptif terus-menerus. Saya adaptif. Saya akhirnya tidak mau lagi tergantung pada orang tua. Ini kan bahaya. Kalau orang tua saya krisis gimana? Dan itu pernah terjadi dalam hidup saya, di mana orang tua saya krisis 2 kali gitu ya. 2 kali, jadi pasar terbakar. Wah, toko-tokonya habis. Jadi situ saya mau belajar gitu. Kalau ke orang tua saja ini bisa krisis. Saya udah belajar dari kecil. Jadi di SD itu 2 kali toko, 2 kali pasar ya, seluruh pasar. Pasar Muna itu, pasar Raha terbakar. Wah, itu rugi banyak ibu saya. Dan biasanya terbakarnya itu menjelang puasa. Jadi stok udah penuh. Stok penuh. Sampai buta ibu saya tuh. Sampai buta gitu. Ya pernah buta 3 bulan terus sembuh lagi. Diobatin sama om gitu ya. Dari situ. Jadi akhirnya saya ikutin aja hukum ini ya. Pokoknya harus berprestasi kerja gitu ya. Sampai 2009 nemukan titik balik kedua. Sebenarnya titik balik keduanya itu 2003 sama Mbah. Waktu pertama kali mengalami pengalaman spiritual, tapi belum terumuskan sebagai sebuah sistem berpikir. Masih pengalaman, istilahnya itu pengalaman neotik. Ya, masih berupa pengalaman neotik. Belum menjadi sistem pemikiran yang terumuskan secara baik. Pengalaman itu sangat kuat. Sangat kuat. Itu
Itu jadi mengalami pengalaman neotik itu cikal bakal ya. Cikal bakal kenapa saya mudah menangkap pesan Hawking gitu. Tahun 2009 tuh karena sebelumnya sudah ada pengalaman yang mendahuluinya. Lalu ketika baca buku Hawking, ini bisa menjelaskan pengalaman saya gitu. Jadi tahun 2003 itu mengalami pengalaman neotik. Lalu mencari, akhirnya ketemu buku Hawking. Oh, ini bisa menjelaskan secara sistematik. Nah, titik tolaknya itu, titik baliknya, ngerti. Oh, prinsipnya begini. Modelnya akan begini Hawking. Kalau dimodelkan dia set ini. Tapi orang ini nggak mudeng nih. Padahal udah dijelasin, tapi kan karena dia nggak belajar sains, nggak mudeng. Yang baca model ini kan banyak gitu. Tapi yang mudeng sedikit, karena dia tidak mulai dari nggak punya basic ABC ini gitu kan. Yang linearnya nggak punya. Tahu-tahu belajar non linear ya nggak connect, nggak bisa menghubungkan. Sebelumnya itu ada missing link. Ada missing link. Ada missing link. Saya nemu 2009. Oh, gini caranya ya. Titik balik kedua. Menggenapi titik balik. Sebenarnya kalau saya sebut titik balik keduanya itu 2003 itu. Sama Mbah itu. Cuman belum terumuskan. Ketika melihat rumusannya, saya kenali, ini menjelaskan apa yang sudah saya alami gitu. Tambah mantap. 2009, udahlah 2 tahun. 2 tahun saya enggak kerja sama sekali. Ya numpang di rumah Om. Ya enak sih, dikasih jajan, cuma statusnya kan tetap aja numpang. Ya. Dia jajannya 100 sehari untuk belajar. Ya, 2009 di Jogja gitu ya, dikasih jajan sama Om. Kamu belajar. Oh, tapi tahu istilahnya arahnya. Akhirnya selama 2 tahun itu saya benahi fenomena subjektif saya, perasaan saya. Saya tidak cemas lagi dengan status sosial. Kalau dulu itu saya kerja itu tidak pernah ngambil libur. Senang bos saya. Oh, kerja saya nggak pernah ngambil libur. Nggak pernah sekalipun. Mau kemana liburan? Ngapain buang-buang waktu yang tidak ada hubungannya dengan menaikkan level sosial saya. Cemas dulu itu, harus aktif. Lalu setelah bisnis modalnya habis, kan nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi godaan itu ada. Bos saya dulu, ayo kerja lagi. Kerja lagi. Semakin membuka peluang untuk keluar ya. Tarikan. Tapi saya karena lebih baca ini, saya enggak mau. Enggak, nanti jatuh lagi. Karena udah punya nemu ini dulu, sampai bos saya itu datang ke Jogja. Waktu gempa Merapi itu, datang dia nyari saya, asal selamat enggak ya? Ya, asal selamat. Langsung saya diajak jalan-jalan ke Surabaya. Kamu nggak ini nggak punya uang gitu. Dibawa ke mall, diajak ke restoran. Iya, diingatkan kembali sensasi makan enak. Kamu nggak kepingin Enggak. Pada akhirnya dia ngasih uang saya 13 juta gitu. Dia ngasih. Udahlah, karena saya kerja dulu selama saya kerja itu nggak pernah libur saya. Kaya banget. Dia kaya banget. Dia dikasih. Ya udah ini untuk masa depanmu. Kamu belajar. Saya mantap 2 tahun itu membenahi perasaan subjektif saya. Nah, tergoda.
Terus ada lagi temannya Om gitu ya. Nama temannya Om nawarin kerja. Kamu jadi supervisor aja di kontraktornya dia. Enggak Om, saya tolak. Kok kamu mantap benar Wan katanya. Enggak, ini hukum ilmiah. Akhirnya Om tuh ya saya pengaruhi. Coba Om benahi fenomena subjektifnya selama 4 bulan. Nanti Om kesehatannya bagus. Saya pengaruhi Om. Karena Om tuh orang saintis, engineer, mudeng dia. Awas kamu ya, saya coba. Dia waktu itu lagi di Singapura. Dia ikut di perminyakan lah. Coba Om benahi fenomena subjektifnya selama 4 bulan. Sehari minimal 5 Om, 5 pengalaman subjektif yang dibenahi. 4 bulan, turun dari Singapura, sekarang buktikan teorimu. Nanti sore kamu ambil hasil lab saya di Prodia. Om di Prodia dia ini langganannya. Ya kamu lihat sendirilah hasilnya katanya. Awas aja kalau awas aja kalau nggak ada hasilnya. Tes pertama. Ini bisa uang jajan dicabut nih. Awas saja katanya. Ya saya pede aja selama enggak lah. Ya tapi cemas juga sih. Tapi masa sih? Berarti yang salah bukan saya Om. Teorinya yang salah. Masih ada argumen. Lah kan orang sains kan gitu ya. Yang salah teorinya. Tapi kemungkinan besar sih berhasil War. Ini kan fisika. Sama dengan MC kuadrat gitu. Om tahu. Cuma ya bikin saya argumentatif lah ya. Saya bilang kalau pun salah berarti yang salah teorinya Om. Bukan saya. Saya kan ngikutin teori. Tapi kemungkinan besar sih benar Om. Gitu. Om juga iya sih, saya juga yakin. Ini kan yang diomongin Albert Einstein. Kebetulan Om tuh ngerti relativitas itu. Om engineer luar negeri. Pas saya ambil itu benar. Triglycerid, kolesterol, Om kan habis kateter, habis operasi jantung, dan dia tiap hari konsumsi suplemen tuh untuk memperbaiki triglycerid, kolesterolnya gitu ya. Dengan ini bersih. Wih, luar biasa War katanya. Iya Om, namanya juga sains. Langsung nanti malam kamu ikut saya. Kemana Om? Ketemu dokter pribadi saya. Ketemulah Prof. Sugeng. Jadi Om tuh dokter pribadinya Prof. Sugeng. Prof, selama Prof rawat saya, belum pernah hasil seperti ini. Diserang langsung sama Om. Selama Prof rawat saya kan tidak pernah kan riwayatnya seperti ini. Ini setelah saya menerapkan ilmunya ponakan saya, ini ilmu ponakan saya, ini hasilnya begini Prof. Oh, Prof. Sugeng langsung tertarik. Disitulah saya kenalan sama Prof. Sugeng. Akhirnya diskusi tiap malam gitu. Sampai dia mengganti papan praktek dokternya. Ganti. Ya di Jogja itu ganti dia. Sampai saya sering seminar sama dia. Saya belajar dibawa ke UGM gitu ya. Ngisi kelasnya. Kamu jelasin. Situ status sosial saya naik. Status sosial saya naik, udah dibawa-bawa profesor. Sampai Profesor Sugeng itu ngajak, coba, saya mau buktikan juga. Kita kemudian ke lab Cito. Ada lab Cito itu di daerah Kridosono, samping lapangan itu. Itu sampai yang tes tuh masa sih Prof setelah makan soto kan pertama cek gula darah tuh. Sebelum makan dan setelah makan. Itu setelah makan malah normal. Sampai statusnya itu duplo ya. Duplo itu dianggap mungkin ketukar. Ketukar sama dites 2 kali setelah makan. Nanti tes lagi lah. Ini jangan-jangan ketukar nih. Masa setelah makan malah normal. Sebelum makan tinggi. Setelah makan malah normal. Kayak kasus King kemarin, Kang. Kenapa King? Dia makan melon, ya kan?
Ketahuan susternya, woi ngawur sama kita pengen mati ya. Langsung dicek. Ya normal. Langsung dicek gula darahnya. Iya. Terus? Ya normal. Sakti wong iki. Normal. Iya normal. Ya normal. Oke. Iya, jadi di situ Prof. Sugeng tuh, wih, luar biasa metode ini. Dasar-dasarnya itu loh. Di situ saya mulai berubah itu. Mulai dipercaya juga sama Om. Sampai Om tuh berani bawa saya ke keluarga Keraton Jogja. Iya, Om wow. Kalau Om tuh udah ada buktinya, berani dia. Kebetulan kan teman kosnya dulu. Salah satu adiknya Sri Sultan itu teman kosnya Om. Oh, iya. Jalur udah. Pernah ngekos bareng. Iya, diajakin gitu. Saya ajarin gitu. Saya ajarin. Dibawa terus sampai saya kenalan tuh. Kebetulan ada keluarga itu yang punya Sultannya Jogja lah, bisnis. Punya pom bensin di mana-mana, punya radio, punya TV, ngobrol-ngobrol soal kok bisa ya hanya dengan mengubah fenomena subjektif, materi berubah. Dan itu materi yang dimaksud itu gula darah, kolesterol gitu. Di situ saya akhirnya ketemu sama penerbit Galang Press. Oh, penerbit salah satu penerbit besar lah. Yang menerbitkan Gurita Cikeas kan. Dulu penerbit Gurita Cikeas tuh. Sampai masuk. Ya penerbit Jogja itu. Saya suruh nulis gitu. Nulis. Ya situlah ketemu Pasagiran. Di situ saya setelah memahami itu. Sampai saya disuruh praktek di rumah sakit. Loh ini ilmu gitu. Bukan kebetulan bisa saya jelaskan. Ya akhirnya itu lumayan ya 2010-an, 2011 tuh saya dapat uangnya dari terapi-terapi itu. Tapi kok saya nggak aduh ini lambat nih dapat uangnya. 2011 saya ke Jakarta, saya tinggalin terapi-terapi. Tinggalin ke Jakarta, gembel lagi. Terus dunia terapi itu ditinggalin. Saya udah ke penjara-penjara soalnya. Parking, saya udah bisa ini semua. Saya ingin mengubah kondisi keuangan saya lewat bisnis. Ya 6 bulan bisnis. Akhirnya punya showroom fitness. Hanya dengan mengontrol fenomena subjektif. Ya waktu itu Mbak masih ada. Gitu. Jadi oh gini ceritanya. Nggak perlu pusing adaptif di lingkungan sosial. Cukup kontrol fenomena subjektif batinmu. Maka materi berubah. Ya. Situ saya. Setelah punya showroom, pertama kali ada lagi yang nyari saya gitu. Saya waktu itu udah punya showroom di Bekasi. Bu Endang datang suruh ngisi di ITT Telkom. Aduh, saya udah berhenti nih Bu, tapi karena dipanggil Bu Endang. Ya manut gitu. Padahal saya udah nggak mau seminar-seminar. Bayarannya kecil. Bisnis fitness kan. Terus lumayan. Nggak kepikiran sama sekali saya seminar-seminar itu. Ini bayarannya kecil. Susah ngajarin orang. Soalnya model linear aja belum mudeng dia. Apalagi model non-linear. Nggak bakal. Saya udah ini. Saya pesimis dengan dunia pengembangan diri di Indonesia. Karena apa? Nggak punya basis filosofis gitu. Maunya, caranya gimana? Loh, jangan ngomong cara dulu, basisnya apa dulu. Gitu. Ya sih sampai sekarang ini. Sampai sekarang, ya dulu mau bikin kayak komunitas lah. Ya sampai sekarang komunitasnya kan banyak. Sekarang udah ya di pengembangan diri, saya kira namanya mulai ada gitu kan. Kalau dulu kan nggak ada namanya. Yaitu titik balik kedua itu masih terus bergulir ini. Bedanya kalau titik balik pertama, saya harus selalu mengontrol posisi saya secara sosial. Saya harus cemas, saya harus adaptif. Cemas sekali. Karena kalau saya
Karena kan posisi sosial itu diperebutkan. Mau nggak mau, saya harus banyak kerja, berprestasi, biar posisi itu saya yang dapat gitu. Iya, makanya saya kerja nggak pernah punya libur. Saya nggak mau. Itu saya kerja nggak pernah punya libur. Karena saya anggap itu sebuah kenormalan untuk mendapatkan posisi. Oh gila kerja saya. Pas keluar kerja saya cek molekul darah saya ambiar semua. Ya, saya pernah ngecek itu. Setelah saya punya showroom fitness gitu kan, masih. Saya cek ini mas, ya sisa masa lalu, gaya hidup masa lalu masih kerekam. Ya. Ini masih kerekam, gaya hidup 5 tahun lalu itu kerekam di darah. Iya. Saya periksa, saya sama teman saya orang Korea yang beritahu. Jadi gaya hidup kita yang 5 tahun lalu, 10 tahun lalu itu masih ada di darah itu. Akhirnya kemudian dari situ saya mempercepat proses perubahannya. Saya lari sehari 10 kilo, tidurnya nggak boleh lebih dari jam 10. Itu mempengaruhi molekul darah. Terus seperti itu, bertahun-tahun. Saya cek normal, alhamdulillah. Saya sisa masa lalu sudah berubah. Jadi, ya itu titik balik kedua seperti itu gitu. Dan belum ada lagi sekarang titik baliknya itu. Belum ada yang bisa menggantikan, melampaui keindahan teori non-linear itu. Belum ada, saya belum nemu. Kalau nemu ya saya pindah lagi. Ngapain? Belum ada teori seindah teori non-linear ini yang berfokus pada memperbaiki fenomena subjektif. Memperbaiki fenomena subjektif. Belum ada yang lebih indah dari ini. Sampai sekarang ngajarin itu. Ini loh, ini rumus. Ini rumus. Kalau bisa mastering lah. Iya. Saya aja untuk menemukan ini udah beli buku berapa ribu baru nemu gitu. Saya sampai sekarang itu masih beli aja tiap hari itu. Siapa tahu nemu yang lebih bagus dari ini. Siapa tahu nemu. Siapa tahu nemu. Iya, kalau udah nemu kan dibagi lagi. Itu karena saya mendapatkan titik balik hidup saya itu dari buku, saya selalu percaya siapa tahu ada penyempurnaan. Jadi saya punya kenangan indah dengan buku-buku itu karena memberikan saya titik balik gitu ya. Siapa tahu ada yang lebih cepat. Iya, siapa tahu ada yang lebih cepat. Termasuk bikin model begini kan Hawking nggak bikin, ini saya yang bikin. Biar lebih mudah orang paham secara visual. Masa sih nggak bisa? Iya kan? Jadi itu Mbak Siti ya. Iya. Jadi titik balik itu harus bersifat radikal filosofis. Radikal filosofis. Harus radikal dia. Harus mengakar pada filosofis. Harus mengakar. Bukan peristiwa-peristiwa ya mungkin neotic experience ya. Tapi itu harus mampu ditransformasi. Neotic experience itu diubah menjadi filosofis. Ya. Kalau tidak filosofis tuh ya kita tahu. Kita pernah mengalami, tapi nggak bisa ngulangin. Nah itu loh. Nggak punya basis filosofis soalnya. Nggak bisa ngulangin. Dia hanya mendapatkan neotic experience. Tidak punya model dunia. Itu akhirnya kan bisa kena buju itu. Kerja war. Hampir saya kena buju itu. Naikin lagi gajinya. Oh enggak. Kalau saya kerja, saya kembali ke sini lagi. Saya maunya benahin dulu fenomena subjektif. Makanya sampai dikasih uang tuh. Dianggap kamu kok punya sikap itu kok ini ya kok kekeh sama ilmu. Kok kekeh saya bos. Kamu sampai bos saya itu ngasih
kayak penghargaan gitu. Besok-besok nih aku ada masalah tanya ke kamu ya. Karena digodain dengan jabatan, saya milih ilmu. Iya, betul. Digodain saya enggak. Sampai dia, kamu kok kekeh ya. Senang katanya. Iya. Senang punya teman yang punya integritas. Iya, Ya ilmu bos, mau diapain? betul. Saya harus mengikuti jalan ilmu. Tidak bisa mengu ya, Pak, ya. Nggak bisa. Sudah tidak bisa mengu. Nah ini, jadi titik balik kurang lebih harus bersifat filosofis. Main kan tarikan di dalam. Ya, harus bersifat filosofi. Karena filosofis itu, dia menentukan posisi kita apa gitu kan. Kalau non-linear itu posisi kita transenden. Ya, Kalau linear posisi saya seseorang gitu. pelaku dan Itu bagi saya itu ya saya presentasikan di kampus ya begini. Lo gimana ini ilmu kok? Jadi bukan hanya di pengembangan diri, silakan saja diuji. Teman-teman saya yang doktor itu ya uji aja coba. Kita kan berpegang teguh pada asas, pada prinsip, bukan saya. Jadi ya silakan saja di-challenge, siapa tahu kita bisa nemu model baru. Makanya sampai sekarang itu saya masih statusnya itu mendiskusikan, mendialogkan. Coba ini di-challenge model ini. Silakan di-challenge, diruntuhkan. Kalau runtuh ya kita ikut model baru yang meruntuhkannya itu. Kenapa kita berdebat? Saya gitu prinsipnya. Coba aja di-challenge gitu. Tapi itu mesti ya diskusi benar. On the way. Jangan kayak maksudnya itu. Yo, Citan ikut. Citan ya ikut. Jangan kayak yang terjadi sebelum-sebelumnya. Ngomongin di belakang, gilirannya jadi diskusi, nggak ada yang mau lah. Itu model apa? Itu kan kayak modelnya siapa ya? Imam Syafi'i apa siapa gitu. Dilaporin sama muridnya. Ada orang yang menjelek-jelekanmu di belakang. Ya imamnya itu bilang, alhamdulillah, berarti saya sangat berwibawa. Sehingga dia nggak berani di depan saya. Berarti saya sangat berwibawa gitu. Sehingga tidak berani di depan saya. Tidak berani berdiskusi hadap-hadapan. Itu berarti dia mengakui wibawa ilmunya itu. Sehingga hanya berani di belakang. Jadi guyon. Coba aja ini di challenge gitu ya. Teman-teman saya, siapapun gitu. Tapi betul-betul harus mengerti ya. Kalau saya katakan saya uji, ini kan ada syaratnya dulu. Ini saya sudah diskusikan gitu ya. Saya tetap berharap ada yang bisa meruntuhkan model ini. Kan tinggi sekali berarti itu. Ya. Tinggi sekali. Berarti naik jet. Iya. Kita udah naik pesawat, naik buruk udah. Ya. Kalau ada yang bisa lebih tinggi dari ini. Ya sampai sekarang ya belum. Ya kita pakai ini dulu lah. Ya. Kita nggak usah. Kita ikut ilmu aja, ikut ilmu. Seperti itu. Jadi itu maksudnya titik balik ya Mbak Siti ya. Kalau pengalaman neotik bisa berkali-kali. Tapi tidak semua pengalaman neotik itu bisa menjadi titik balik. Tidak semua pengalaman neotik itu bisa menjadi titik balik. Dia kalau kita lihat modelnya ini ya, kita lihat modelnya, boom, mana tuh ya? Iya kan? Dia bisa tidak lanjut. Dia tidak sampai menemukan asas dari pengalamannya itu. Ini kan sama saja dengan orang-orang yang di zaman Nabi yang sudah mengalami pengalaman neotik berupa mujizat, tapi kembali ingkar. Ya. Kembali ingkar. Kayak nikah di kemarin. Kembali ingkar gitu.
Kembali ingkar. Kayak orang habis wirid ya, habis mujahadah, di parkiran gelut. Pengalaman experience-nya. Habis sulut tarung, wah, kok kembali dia tidak memahami neotik experience-nya. Ya kayak teman saya habis mujahadah dari jam 4 sore sampai subuh. Di parkiran gelut. Loh, mujahadahnya dia. Pengalaman neotiknya itu gagal ditransformasi menjadi filosofis. Sehingga rapuh, tersinggung sedikit, kembali lagi dia ke sifat aslinya. Gagal transform. Dia hanya mengalami pengalaman neotik. Tapi tidak memiliki itu bukan titik balik gitu. Di Indonesia itu kalau soal pengalaman neotik itu bisa habis kertas di dunia buat nulis pengalamannya orang Indonesia. Saking banyaknya. Mungkin sejak dari kandungan udah mengalami pengalaman neotik. Kalau dari kandungan udah kena santet. Tapi gagal ditransformasi sebagai titik balik. Bangsanya masih begini-begini. Sibuk, bangga dengan pengalaman neotik. Tapi tidak punya kemampuan mengubah itu menjadi filosofis. Filosofis itulah yang menjadi dasar perubahan. Yang bisa diakui. Iya, yang bisa stabil gitu. Ini di Indonesia ini lemahnya begitu. Mbah saya dulu bisa terbang dari Mekah ke langit ke-7 dalam sekedip mata. Pengalaman neotik, bos. Jadi bagaimana rukun syaratnya itu? Belum bisa dipetakan. Ya kan? Borobudur itu kan bagaimana bikinnya itu ya? Siapa kontraktornya itu? Biar bisa bikin lagi di Pulau Muna. Kan banyak turis nanti kalau bisa bikin Borobudur di Pulau Muna. Kampung saya, tapi belum ada. Ya itu kita gagal merumuskan pengalaman neotik itu sebagai ilmu. Sehingga nggak bisa titik balik. Ya, betul. Nggak jadi titik balik. Kembali lagi dia ke kehidupan normal. Ya. Kira-kira gitu ya Mbak Siti. Jadi di 2022 ini mari kita coba ya. Mari kita coba challenge diri kita. Mari rangkul pandangan filosofis. Meskipun itu tidak sempurna. Ya kayak orang barat itu kan linier. Tidak sempurna itu. Tapi mereka bisa bikin pom bensin di angkasa. Ya, kita yang punya cerita sempurna, kena asam urat langsung opnam BPJS kartu KIS. Gratis. Padahal ceritanya, pengalaman neotiknya itu sempurna sekali. Giliran kena gula kencing manis, BPJS, KIS. Dia sudah fana. Padahal ya ceritanya udah fana sejak tapi gagal didudukan sebagai hal yang filosofis. Nggak bisa jadi titik balik. Nggak akan pernah jadi titik balik. Ini sekedar pengalaman toh. Ya, Bang. Ya hanya pengalaman neotik. Ini penting ini penting ya. Ini penting. Lah ya saya pengalaman neotiknya sama Mbak itu saya bikinkan filosofis biar saya ulangi lagi. Ya, itu loh yang penting kita tahu jalannya lagi. Iya. Ya, saya kesini juga gitu. Ya, saya bikin modelnya sendiri gitu. Udah, saya bikin begini. Iya. Jadi biar bisa diajarkan gitu. Pokoknya ya kamu tahu datang saya maksud yang mana ketehe. Apa yang harus digarap? Fenomena subjektif. Tetapi itu kalau mau menggarap fenomena subjektifnya itu harus source of self-nya harus transenden. Harus transenden dulu. Baru bisa sendiri. Kalau belum bisa transenden, itu harus orang lain yang garap. Oh mahal kalau sama saya ini.
Mahal ini. Mending Dan itu selamanya nanti. Kalau nggak mau belajar, itu selamanya akan ini menjadi sumber penghasilan saya ini, fenomena subjektif. tergantung sama. Tergantung. Makanya saya ajarin aja. Saya juga mau. Podo-podo tergantungnya narkoba ya. Itu bikin ketergantungan, makanya diajarkan ilmunya, filsafatnya. Dikejar itu. Harus wajib. Wajib. Kalau udah tahu, bisa ngajarin anaknya. Ya. Bisa ngajarin Iya, siapa-siapa. sini manfaatnya banget. Banyak. Ya, betul. Jangan minta di terapi terus. Ya. Nggak usah belajar metode-metode. Ini loh filosofis model dunia dulu. Gitu ya. Ya itu kira-kira Mbak Siti. Titik balik itu tidak sering. Gitu ya. Tidak sering. Titik balik itu ya ini saya baru 2 kali seumur hidup gitu. Kalau pengalaman neotik ya banyak. Pengalaman neotik ya banyak. Tapi kalau titik balik itu ya dikit. Saya kira itu. Terima kasih. Ini kayak kita kira udah akhir Desember. Masih lama lah ya. Tapi paling enggak di bulan Desember ini kita udah harus tahu gitu, harus nabung uang untuk belajar kemana, beli buku apa, itu harus sudah tahu. Soalnya kalau nggak dipakai, uang itu pasti keluar gitu, pasti keluar. Makanya ya dikeluarkan saja di jalan menuju pencerahan. Setelah itu baru belajar, jangan sampai mastering. Sampai mastering. Udah ada modelnya, udah ada buku-bukunya, masa yang udah bisa. Jadi tahun 2022, semua yang ikut hari ini moga-moga jadi fasilitas, punya podcast sendiri lah. Punya podcast sendiri. Buat anak dan cucunya. Iya, udah menjadi agen perubahan. Udah setahun, udah mau ulang tahun aja CV ini belum. Ya kan, ini CV ulang tahunnya gimana ini? Ya kan, apa yang perlu dirayakan di ulang tahunnya ini? Ya kan, apa yang harus dirayakan mestinya ya walaupun acaranya ini ya begini, tapi pembahasannya filosofis gitu ya. Nah, harapannya 2022 itu mastering lah semua yang ikut. Amin. Biar saya bisa pindah. Maksudnya pindah ya negara atau apalah. Pindah bidang gitu kan. Ya karena model ini saya itu nguasain benar ini saya. Tahun Bang. 5 tahun bangga. Di inilah ya. Indonesia itu banyak loh, 250 juta. Kalau sendiri, saya bisa jomblo selamanya ini. Bisa jomblo selamanya ini. Ayo ngajar. Kita pindah aja. Jadi ya 2022 Yos. Ini gampang gitu ya. Buku-buku yang dibedah itu dibeli. Ya. Murah itu murah. Murah. Tinggal hijrah ke sini gitu. Lalu kalau ada pertanyaan, acara CV kayak gini banyak itu ruangnya itu, acara CV, sesama. Terus malam Jumat itu, ya. Jumat malam ya. Ya apa namanya itu new normal. Itu bisa kenapa nggak digunakan? New normal. Hari Jumat jam 7 sama Kotoni. Itu juga membahas hal yang sama. Nah, harapannya itu 2022 besok udah jadi fasilitator semua lah. Amin dulu aja. Itu saya nggak ada liburnya tiap hari. Digodak banget. Si tak mulai saya teko. Iya, satu datang, satu pergi, satu datang, satu pergi. Walah, ini siklus abadi ini. Ini harus banyak. Kita itu 250 juta loh.
Ya 1 juta orang paling enggak yang bisa itu bisa lah mengajar 250 juta ini. Kalau 1 orang ya mati wes. Oke, itu dulu ya. Moga-moga 2022 Mbak Siti udah jadi fasilitator. Amin. Minimal punya podcast sendiri. Capek loh podcast itu isinya apa gitu ya. Pindah-pindah topiknya. Ya, apa hal-hal yang sifatnya adaptif, tidak mengakar gitu ya. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat menemukan titik baliknya ya. Amin ya. Terima kasih Bang Aswar, terima kasih Mbak Siti. Oh ya, minta doanya teman-teman ya. Ini saudara kita yang di Kuala Lumpur dan Selangor lagi kena musibah banjir. Ya, diberi kemudahan dan kemudahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.